Halo sobat semua, bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat dan bahagia selalu. Kali ini kita akan mengulas sebuah film yang sangat menarik yang berasal dari negeri tirai bambu yang berjudul Writer Odyssey. Bagaimana kisahnya? Yuk kita cus! Di awal film kita akan diperlihatkan pada pemandangan sebuah kota di atas bukit. Di saat itu terdengar teriakan seorang anak yang memanggil ayahnya. Di sini kita akan diperkenalkan pada seorang pria yang bernama Guan Ming yang merupakan ayah dari si anak yang bernama Juzi yang tadi berteriak. Di mana saat ini Guan sedang mencari sumber suara Juzi. Ia pun dihadapkan pada suasana yang tidak masuk akal. Ya, itu semua hanyalah mimpi dari Guan yang tak lama setelah itu dia melihat sebuah mobil box lewat dan segera saja dia merapat ke jalan dan Guan lalu menghampiri si sopir dan menghajarnya, lalu menunjukkan sebuah foto, yaitu foto Juzi, yang menurut Guan, pria inilah yang telah menculik anaknya. Namun, si pria ini tidak mengaku. Guan dihantam dari belakang hingga terkapar, lalu mereka pun kabur. Setelah memeriksa mobilnya, di sana terdapat beberapa orang anak yang berada dalam kurungan. Guan memeriksanya satu persatu, berharap di sana ada Juzi. Namun harapannya sia-sia. Hingga akhirnya polisi pun datang dan Guan pun akhirnya ditangkap karena dituduh terlibat penculikan anak-anak ini. Di mobil polisi, mimpi itu datang lagi. Dia selalu memimpikan hal yang sama tiap kali dia tidur. Saat di pom bensin, dia terbangun dan melihat foto Juzi dipegang oleh si opsir polisi dan Guan berusaha merebutnya kembali. Namun karena opsir polisi yang songong ini ngotot, Guan melawan dan akhirnya dia kabur dari mobil dan melihat di sana ada sebuah mobil dengan pintu yang terbuka. Langsung saja dia masuk ke sana. Rupanya wanita yang ada di dalam mobil itu sengaja akan menjemput Guan. Karena Guan merasa wanita ini mencurigakan, maka dia minta untuk berhenti. Namun baru saja dia membuka pintu dan turun, terlihat ada mobil polisi yang sedang mencarinya. Tuling lalu berkata bahwa dia bisa membantu Guan untuk mencari anak perempuannya. Alhasil Guan pun masuk kembali ke dalam mobil dan ikut bersama Tuling. Kemudian kita akan dibawa pada alam yang berbeda, di mana terlihat seorang pria yang bernama Kong Wen yang dikejar oleh sekelompok penyihir di ketakutan. Kong Wen terdesak hingga ke pinggir jurang dan hampir saja terjatuh. Namun tiba-tiba muncul sosok wanita yang membantunya, yang tak lain adalah kakak dari Kong Wen sendiri yang bernama Xiao Yu. Dan ia pun melawan para penyihir tersebut. Xiao Yu menyuruh Kong Wen untuk lari ke barat menyelamatkan diri. Namun karena kelamaan mikir, maka Xiao Yu mendorong adiknya ini hingga jatuh ke dalam sungai di bawah jurang. Dia pun melanjutkan pertarungan. Awalnya dia berhasil mengalahkan pasukan penyihir. Namun ketika berhadapan dengan pemimpinnya, Xiao Yu mulai kewalahan dan akhirnya kalah walaupun dia sempat menusuk si pemimpin dengan pedangnya. Xiao Yu terluka parah dan Kong Wen berusaha kembali untuk menolong kakaknya. Namun saat dia sampai di atas, dia menemukan kakaknya sedang dihabisi oleh ketua penyihir. Di sini diketahui bahwa para penyihir ini adalah utusan dari penguasa kegelapan yang disebut Lord Redman untuk membunuh Kong Wen dan kakaknya. Namun sampai di sini kita belum tahu apa alasannya. Kong Wen yang dipenuhi oleh amarah lalu membunuh si penyihir. Kemudian dia mengubur kakaknya dan ketika dia hendak pergi melanjutkan perjalanan, tiba-tiba terdengar suara yang berbicara kepadanya. Awalnya dia tidak mempedulikannya, namun suara itu terus saja mengoceh. Lalu dia pun kembali untuk mengambil pedang yang tertancap di kuburan kakaknya karena dia mengira suaranya itu berasal dari kuburan tersebut. Namun saat dia berjalan, tiba-tiba ada sesuatu yang mengikutinya. Terlihat seperti bebatuan yang menempel di tubuhnya. Kemudian muncul urat-urat darah yang akhirnya menyatu dengan tubuh Kong Wen. Tak lama, muncullah sebuah mata dari dadanya. Itu adalah kekuatan jahat yang mencari inang baru yang selama ini menempel di tubuh si penyihir. Kini roh tersebut bersatu dan ikut bersama Kong Wen. Sin kembali ke Guan yang diajak si wanita ke kantornya untuk bertemu dengan bosnya yang merupakan pimpinan dari perusahaan Aladdin Group, sebuah perusahaan ternama di Cina yang saat itu sedang launching produk terbarunya.
Sementara itu, Guan yang dijanjikan akan dibantu untuk menemukan anaknya Juzi mulai gelisah dan bertanya di mana anaknya. Wanita yang bernama Tuling ini pun mengatakan bahwa dia menemukan Juzi dan menunjukkan foto 5 anak. Namun di sini mereka tidak tahu mana yang bernama Juzi. Guan sendiri juga tidak bisa mengetahui yang mana anaknya. Maka Tuling menyarankan untuk melakukan tes DNA dan Guan pun setuju, namun dengan satu syarat. Lalu Tuling menunjukkan sebuah video kepada Guan. Dalam video tersebut terlihat siaran langsung yang dilakukan oleh seorang pemuda bertopeng yang menceritakan novel yang sedang dia tulis, di mana dalam novel tersebut terdapat satu tokoh yakni Lord Redman yang secara paralel terhubung dengan direktur perusahaannya yang bernama Limu, yang mana ketika tokoh dalam cerita itu mengalami luka, maka sang direktur pun ikut terluka. Hal ini dibuktikan ketika kisah novel tersebut menceritakan tentang Redman yang kesakitan akibat luka lamanya. Tiba-tiba saja, sang direktur yang sedang pidato pun merasa kesakitan pada bekas luka di kepalanya. Lalu dia pun terjatuh dan pingsan. Ling mendatangi direktur yang berada di tempat perawatan. Direktur menanyakan apa kelanjutan cerita novelnya. Ling lalu menjelaskan bahwa dalam novelnya, Redman mengalami sakit pada luka lamanya, persis seperti yang dialami oleh sang direktur. Namun yang lebih menarik di sini adalah cerita novel yang ditulis oleh Kong Wen ini semuanya muncul di mimpi Guan. Adapun tujuan direktur Limu mencari Guan adalah untuk menjalankan misi untuk membunuh si penulis novel. Karena jika dia terus melanjutkan novelnya, maka secara paralel tokoh Lord Redman yang semakin lemah dalam cerita novel tersebut akan berdampak secara langsung dengan kehidupan nyata direktur Limu. Sebenarnya, sang direktur sudah meminta secara baik-baik dan menawarkan ganti rugi kepada Kong Wen agar mau menghentikan novelnya. Namun novelis ini menolak dan berniat untuk menyelesaikan novelnya. Jika Guan ingin bertemu anaknya, maka dia harus bekerja sama untuk membunuh si penulis novel. Karena ingin segera menemukan putrinya Juzi, Guan akhirnya bersedia dan menjalankan misi membunuh novelis Kong Wen dan berangkat ke Beijing pada hari itu juga. Novel pun berlanjut. Kong Wen menaiki kapal melintasi badai menuju kota awan, dan pada saat yang sama, Guan Ming juga menaiki kapal menuju Beijing. Pemuda penulis novel itu bernama Kong Wen. Dia menamai tokoh utama dalam novelnya dengan namanya sendiri. Kong Wen memutuskan untuk keluar mencari inspirasi, dan ternyata Guan sudah berada di sana. Dia mengikuti Kong Wen dari belakang, menyaksikan Kong Wen yang bermain sepak bola dan makan mie ayam. Dia terus mengikuti Kong Wen hingga masuk ke dalam sebuah perpustakaan tua, yang ketika sampai dalam perpustakaan, ternyata Kong Wen malah memperhatikan Guan Ming. Kong Wen sendiri telah menyadari dari awal kalau Guan mengikutinya, lalu bertanya kenapa Guan mengikutinya. Dan dengan bingung Guan lalu berkata kalau dia adalah fans Kong Wen. Saat itulah Tuling menelpon Guan Ming dan memerintahkannya untuk segera menyelesaikan pekerjaannya. Guan Ming terus mengikuti Kong Wen di jalan. Kong Wen lalu mendekati dan mereka pun berkenalan. Tak disangka dari belakang datang sebuah mobil dengan kecepatan tinggi dan hampir menabrak mereka berdua. Si sopir mobil yang merasa bersalah meminta maaf. Melihat logo Aladdin Group di mobil tersebut, Guan kemudian kabur. Kong Wen merasa bingung dengan hal tersebut dan melihat buku diari Guan yang terjatuh, lalu dia mengambil dan membaca isinya. Di dalam buku tersebut, Guan menulis tentang mimpinya tentang penampakan kota awan. Tulisan Guan menginspirasi Kong Wen untuk melanjutkan ceritanya dan cerita pun berlanjut. Kong Wen masuk ke dalam kota awan, sebuah wilayah bernama Distrik Naga. Terlihat di sana seperti sedang melakukan festival. Pria, wanita, tua, dan muda mengikuti festival tersebut. Terlihat sebuah patung Lord Redman raksasa di hadapan mereka. Mereka pun berlutut dan menyembah pada patung tersebut. Ternyata itu bukan festival biasa. Itu adalah persiapan perang dengan distrik Baihan. Semua penduduk distrik Naga membawa berbagai persenjataan untuk berperang. Kota awan terdiri dari 18 distrik di bawah pimpinan Dewa Redman.
Dia menyuruh distrik-distrik ini untuk saling berperang hingga tinggal satu distrik yang terkuat yang akan menguasai kota awan. Sesampainya di depan gerbang distrik Baihan, pasukan distrik naga bersiap-siap untuk menyerang. Para pemanah Baihan bersiap-siap menerima serangan tersebut, dan serangan pun dilancarkan oleh para pemanah. Para pemanah berhasil menghalau pasukan distrik naga. Lalu tiba-tiba dari atas datang 3 balon raksasa yang berbentuk naga. Dari dalam balon itu beberapa orang melempari gerbang distrik Baihan dengan mudah. Dan beberapa saat kemudian panah-panah api distrik naga pun ditembakkan dan seketika membakar gerbang distrik Baihan. Benteng itu pun akhirnya runtuh dan pasukan distrik naga lalu menyerang masuk. Distrik Baihan tidak mampu menghalau serangan tersebut dan membuat mereka kalah kabur. Seluruh penduduk distrik Baihan dibantai. Dan di saat mereka menikmati kemenangan itu, tiba-tiba datang beberapa kesatria merah melintas. Semua orang pun ketakutan dan bersujud. Kesatria merah adalah beberapa kali mendapat kesempatan untuk mereka menyuruh para penduduk selalu memperlakukan jam lama berjalan. Kongwen tiba-tiba memiliki ide. Dia mulai menulis cerita dan cerita pun berlanjut. Guan terbangun dari dalam kota awan. Dia ditemui oleh bertemu dengan gadis yang memperingatkan yang sedang menyeret. Jangan main-main lagi. Setelah segera selesai, ternyata orang itu sudah tewas. Kemudian turun gadis kecil ini pun sedih karena hanya dia satu-satunya keluarga yang membalikan buku diarinya yang telah mengubur kakaknya bersama Kongwen. Gadis kecil ini melantunkan cerita dengan menggunakan seruling. Dia akhirnya bisa melanjutkan ceritanya terakhir. Kongwen juga menyebutkan kalau akhir seruling itu dia kesulitan untuk melanjutkan ceritanya karena tidak ada ide. Dia juga bingung bagaimana bisa di hadapan Kongwen dan cocok sekali dengan cerita yang sedang berdua dikejar oleh Kesatria Merah. Kongwen berlari melewati gang sempit, namun Kesatria Merah itu tidak mau berhenti dan terus mengejar Kongwen. Dan pada satu kesempatan dia berhasil memegang tas Kongwen. Kesatria Merah itu malah berperilaku aneh. Dan melihat kesempatan tersebut, Kongwen menghunus pedangnya dan menghantam topeng Kesatria Merah itu hingga pecah. Terlihat wajah seorang pria yang berdarah di balik topeng Kesatria Merah tersebut. Kesatria Merah ini terlihat begitu marah dan berniat membunuh Kongwen, namun dari belakang si gadis kecil menghentikannya. Kesatria Merah itu lalu berbalik dan berjalan mendekati si gadis kecil. Namun, keanehan terjadi setelah matahari terbenam. Kesatria Merah itu tiba-tiba terdiam. Kongwen dan gadis kecil memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri. Kembali ke dunia nyata. Melihat ada kesempatan, Guan melempar Kongwen dengan batu. Kongwen pun merasa kesakitan dan pada lemparan yang ketiga tepat mengenai kepala Kongwen, lalu dia pun pingsan. Guan Min lalu mendekati Kongwen dan melihat Kongwen yang masih bergerak, dia bermaksud membunuhnya. Namun tiba-tiba dia mendengar suara seseorang yang menyanyikan lagu yang biasa dinyanyikannya dengan putrinya, Juzi. Guan pun berlari mencari sumber suara tersebut hingga dia masuk ke dalam gang. Di sana dia melihat seorang anak yang menyanyikan lagu itu. Guan lalu bertanya, siapa yang mengajarimu lagu tersebut? Namun anak ini malah ketakutan dan lari terbirit-birit. Guan mencoba mengejarnya, namun si anak keburu menghilang. Guan Ming malah nyasar ke sebuah tempat biliar dan tak disangka dia malah bertemu dengan si penculik anak yang sebelumnya dia pukuli. Tanpa pikir panjang, Guan langsung mengeluarkan jurus lempar mangga tetangga, kemudian bertarung dengan para penculik yang membawa putrinya. Guan lalu menanyakan tentang anaknya. Penculik itu menjawab kalau dia tidak tahu, tetapi dia berkata, 6 tahun yang lalu saat pertama kali menculik, dia menyuntikkan bius pada seorang gadis dan karena masih amatir, dosis yang dia berikan terlalu banyak dan membuat gadis itu tewas. Guan Ming menjadi histeris mengetahui putrinya telah tewas. Lalu tiba-tiba datang Tuling menendang Guan. Limu menyuruh Tuling untuk meyakinkan Guan agar mau melanjutkan misinya. Tuling lalu mendekati Guan yang sedang putus asa, menjelaskan kalau bisa saja apa yang dikatakan oleh si penculik itu tidaklah benar. Namun Guan Ming malah emosi dan ingin membunuh si penculik. Tuling mencegahnya dan tak disangka Guan malah berkata, jika nanti dia berhasil membunuh Kongwen, mereka harus membantunya membunuh si penculik karena nyawa harus dibalas nyawa. Guan kemudian pergi dan beberapa saat kemudian Limu datang. Dia memarahi Tuling yang ingin membebaskan Guan.
Di hadapan si bos, Tuling sadar kalau bosnya selama ini ternyata berbohong, bahwa nyatanya putri Guan yang bernama Juzi memang belum pernah ditemukan sampai saat ini. Limu memanfaatkan kesedihan Guan untuk membunuh seseorang. Cerita novel pun kemudian berlanjut. Di jalanan, si gadis kecil bercerita bahwa dulu kala sang kaisar memiliki 2 orang jenderal yang diunggulkan. Mereka adalah Redman dan Jiutian. Pada suatu masa, kaisar menghilang tanpa kabar. Redman kemudian menggantikannya memimpin. Orang-orang yang menentang kepemimpinan Redman dibunuh dan dipenggal. Beberapa saat kemudian, beberapa orang dari distrik Naga datang yang bermaksud menjarah rumah si gadis kecil. Karena tidak berhasil menemukan barang yang berharga, orang-orang itu bermaksud untuk membunuh Kong Wen dan si gadis kecil. Tak disangka, mata iblis yang ada di dada Kong Wen bergerak. Iblis itu bangun dari tidurnya. Di dunia nyata, Kong Wen yang sudah siuman bercerita kalau sebelumnya ada seseorang yang tidak terlihat melemparinya hingga pingsan. Sesaat Kong Wen merasa kalau mungkin mati lebih baik daripada menjadi orang yang tidak berguna. Kong Wen lalu berdiri di tepi gedung. Dia berkata jika saja ada orang yang mendorongnya, dia pasti akan mati dan penderitaannya akan berakhir. Melihat kesempatan itu, Guan bermaksud mendorong Kong Wen. Namun tiba-tiba, Kong Wen tersadar bahwa dia tidak boleh mati sekarang karena dia sedang memasukkan karakter Guan Ming ke dalam novelnya. Kong Wen terinspirasi dari buku diari milik Guan Ming. Kong Wen berkata kalau sosok kesatria merah yang menyerang si gadis kecil dia ciptakan memiliki luka di pelipis mata, sama seperti Guan. Kong Wen lalu menjelaskan kalau si kesatria merah tertarik dengan seruling milik Juzi. Suara seruling Juzi membuatnya bereaksi. Guan Ming semakin kaget karena ternyata Kong Wen menamai karakter si gadis kecil dari distrik Baihan itu dengan nama Juzi, nama yang sama dengan putrinya yang hilang. Di sini akhirnya Guan Ming semakin yakin novel yang ditulis oleh Kong Wen ada hubungannya dengan mimpinya. Cerita novel pun berlanjut. Di tengah-tengah kepungan warga distrik Naga, iblis di tubuh Kong Wen bereaksi. Dia menunjukkan wujud aslinya. Sang iblis bermata satu itu maju menebas semua pasukan distrik Naga tanpa ampun. Dia mengamuk hingga hanya tersisa 1 orang anak kecil. Dan ketika iblis itu hendak membunuhnya, tak disangka tangannya tidak bisa bergerak. Ternyata Kong Wen bisa mengendalikan tubuh si iblis, kemudian menyuruh anak itu untuk pergi. Iblis itu kemudian menangis. Dia tidak percaya kalau seorang manusia biasa bisa memerintahkannya sesuka hati. Kong Wen lalu menyuruh iblis itu untuk kembali menempel ke tubuhnya. Sementara itu di dunia nyata, Guan Ming menelpon Tuling dan menjelaskan bahwa dia berhenti dari misi membunuh Kong Wen. Guan Ming akan membantu Kong Wen menyelesaikan novelnya. Guan Ming melihat sebuah foto Kong Wen. Ternyata itu adalah foto ayahnya dan rekan ayahnya yang bernama Limu saat mereka berdua merintis bisnis Aladdin. Suatu ketika mereka berdua mengalami kecelakaan dan ayahnya Kong Wen meninggal dalam kejadian tersebut. Sementara di luar, Tuling mendengar percakapan mereka. Guan menyadari sesuatu, lalu dia menyuruh Kong Wen berkemas dan pergi menuju suatu tempat. Dan di jalanan, Tuling yang baru saja mendengar fakta mencengangkan menelpon bosnya Limu. Tuling curiga ada motif lain yang membuat Limu sangat ingin membunuh Kong Wen. Tuling mencurigai kalau Limu menyembunyikan sesuatu kepadanya. Tuling lalu menyatakan mundur dan tidak ingin membantu Limu lagi. Sementara itu di dalam mobil, Limu mimisan dan menandakan penyakitnya semakin parah. Dan di tempat lain, Tuling disetrum oleh seseorang dan kemudian memasukkannya ke dalam mobil. Mobil itu lalu mengejar Guan dan Kong Wen yang masuk ke dalam taksi. Guan Ming mengajak Kong Wen masuk ke dalam perpustakaan. Di dalam, Kong Wen melanjutkan menulis novelnya. Sementara itu, Guan menyiapkan bola-bola untuk berjaga-jaga. Cerita dalam novel pun berlanjut. Malam itu tidak disangka, Kong Wen dan Juzi dengan mudah berhasil masuk ke dalam istana Redman. Dan tidak disangka, di hadapan mereka ada ribuan kesatria merah duduk terdiam. Kong Wen memberanikan diri untuk mendekati salah satunya. Kesatria merah itu ambruk setelah disentuh.
Akhirnya dia menyadari, inilah alasan kenapa Redman melarang para warga keluar di malam hari, yaitu karena pasukan Ksatria Merahnya tidak bisa bergerak di malam hari. Redman tidak ingin orang-orang mengetahui kelemahan itu. Kembali ke tempat Guanming berada, dari jauh terlihat beberapa orang memasuki perpustakaan. Guanming melempari mereka berdua. Salah seorang dari mereka menyetrum Guanming dengan alat di perutnya. Guanming terus bertahan. Sementara itu, cerita novel pun terus berlanjut. Di tengah jalan, Kong Wen berkata pada iblis di tubuhnya agar dia mau membantunya membunuh Redman, dan jika berhasil, Kong Wen akan membebaskannya. Kong Wen dan Juzi masuk ke dalam gua. Mereka mendengar genderang yang sangat kencang, namun tidak ada siapapun di sana. Kong Wen berteriak menantang Dewa Redman untuk muncul di hadapannya. Ia pun kemudian menyadari sesuatu, bahwa suara yang terdengar itu bukanlah suara genderang, melainkan suara detak jantung monster yang ada di hadapannya. Dan dialah Lord Redman. Sementara di dalam perpustakaan, Guanming melempar satu musuh yang tersisa. Tidak disangka, orang itu kemudian menyuntikkan doping ke dalam tubuhnya, yang membuatnya memiliki kekuatan super. Dia dapat bergerak dengan sangat cepat. Saat Guanming terpojok, Tu Ling datang untuk membantunya. Tu Ling bertarung namun dia tidak kuasa melawan. Dan di saat pria itu akan menghabisi Tu Ling, Guanming melempar bola ke arahnya. Orang itu berhasil memukul bola tersebut, namun ternyata bola itu ada dua, sehingga bola yang satunya tepat mengenai jidat si pria, yang membuatnya tumbang saat itu juga. Cerita novel berlanjut. Redman mengenal aroma tubuh Kong Wen. Redman menjelaskan kalau Kong Wen adalah anak dari rekannya dulu yang bernama Jiu Tian. Redman lalu mengajak Kong Wen ke sebuah pohon dan menjelaskan kalau di bawah pohon itu ada jasad Jiu Tian yang dikubur. Redman membunuh Jiu Tian karena menolak tunduk padanya. Kini, dengan bantuan Raja Iblis, Redman berubah menjadi makhluk yang kuat yang tidak terkalahkan. Kong Wen dan iblis di tubuhnya berpencar menyerang. Namun Redman dengan ukurannya yang besar membuat mereka kesulitan. Redman menggenggam Kong Wen hingga kesakitan, sementara dari bawah, pedang si iblis berusaha untuk melepaskannya. Redman yang marah kemudian meremukkan si iblis hingga hancur lebur menjadi serpihan. Saat Redman akan membunuh Kong Wen, dari belakang terdengar suara seruling. Ternyata itu adalah Juzi. Juzi teringat dengan pesan ayahnya, jika berada dalam bahaya, dia harus meniup serulingnya, maka ayahnya akan datang membantu. Redman yang merasa terganggu lalu mengeluarkan tentakel, kemudian memasukkan Juzi ke dalam perutnya. Sementara di dalam perpustakaan, seseorang masuk dan menusuk perut Kong Wen. Guan dan Tu Ling datang, kemudian Tu Ling melumpuhkan orang tersebut. Kong Wen kemudian dibawa ke rumah sakit, dan tak disangka Limu datang ke sana. Di sini terungkaplah bahwa Limu telah mengatur agar Kong Wen memasukkan karakter yang bernama Juzi ke dalam novelnya. Jika Guanming berhasil membunuh Kong Wen, dan kemudian Limu membunuh Guanming, maka polisi akan menganggap Guanming bunuh diri setelah berhasil membunuh penculik anaknya. Limu kemudian menjelaskan kalau dia ingin menyingkirkan Kong Wen dari ahli waris perusahaan Aladdin. Guanming percaya dengan menyelesaikan novel itu, dia bisa menyelamatkan Juzi dan membuatnya hidup kembali. Guanming kemudian melanjutkan menulis novel itu, dan cerita pun berlanjut. Di dalam perut Redman, suara seruling dari Juzi masih terdengar. Di sana Juzi masih hidup. Lalu tiba-tiba dari jauh terlihat asap berwarna merah. Itu adalah Ksatria Merah. Ternyata sebenarnya dia adalah ayah dari Juzi yang mendengar suara seruling dari Juzi. Ayah Juzi kembali sadar dan kemudian menyerang Redman. Ia menembaki Redman dan membuatnya kewalahan. Saat Redman melemah, ayah Juzi mengajak Kong Wen membantunya mencabut pedang yang menancap di jidat Redman. Redman kemudian bangkit dan memukuli ayah Juzi berkali-kali. Ternyata iblis itu masih hidup. Dia menempel lagi di tubuh Kong Wen. Iblis itu memaksa Kong Wen naik ke atas pohon. Dan tak disangka, ayahnya Juzi masih bisa bertahan dari pukulan Redman.
Dia kemudian memancing Redman menuju ke pohon. Dan dari atas pohon muncullah Kong Wen meraih pedang yang ada di jidat Redman. Ternyata itu adalah pedang milik ayahnya Kong Wen. Dan dari bawah ayahnya Juzi membantu menyerang Redman. Dan dengan bantuan ayahnya Juzi yang merupakan kesatria merah, Kong Wen menarik pedang itu dan membelah tubuh Redman. Juzi pun berhasil diselamatkan. Sementara di rumah sakit, Kong Wen ternyata berhasil selamat. Dari balik jendela, Guan Ming melihat sesuatu. Dia pun berlari keluar dan di depan rumah sakit, Guan Ming melihat si bocil tempo hari yang menyanyikan lagu Juzi bersama seorang gadis di sampingnya. Sambil menangis, Guan lalu menyanyikan lagu untuk putrinya Juzi. Gadis yang ada di depannya itu pun menoleh dan ternyata itu adalah benar-benar Juzi, putrinya. Guan berhasil menemukan putrinya yang ternyata masih hidup dan dia pun berjanji tidak akan meninggalkan putrinya sendiri lagi. Dan film pun berakhir. Oke sobat, itulah film Writer Odyssey. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan bagikan video ini. Dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Cus!小骨子，小骨子，愛那個小寶貝。